Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami, pelayanan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, lembutkan hati kami, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh menghasilkan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya lagi secara teori saja, tapi kita akan mengalami Tuhan dan mengerti kehendak-Nya serta mengalami berkat-Nya yang sejati. Inilah yang terjadi saat kita benar-benar merindukan untuk mengenal-Nya lebih daripada hal-hal yang lain. Hidup kita ini saudara, jangan hanya diisi dengan kegiatan mencari pendapatan, sibuk dengan pekerjaan dan usaha, dan berbagai kesibukan-kesibukan lainnya. Tapi hendaknya kita ingat bahwa hidup di bumi yang singkat ini harus kita gunakan untuk mencari Tuhan dan lebih mengenal Tuhan secara mendalam. Nabi Hosea mengatakan suatu pesan firman Tuhan, agar setiap orang berusaha sungguh-sungguh. Perhatikan saudara, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Hal yang selama ini banyak kali diabaikan, karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Lebih mengutamakan hasrat dan keinginan hawa nafsunya sendiri, sehingga melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Padahal ada begitu banyak waktu dalam sehari. 24 jam Tuhan berikan kepada kita. Masakan kita tidak punya waktu sebentar saja untuk Tuhan? Bahkan sebenarnya Tuhan ingin agar dalam 24 jam itu kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Banyak dari kita seringkali berusaha untuk mempertahankan kehidupan di dunia yang sementara ini, sedangkan kehidupan yang kekal tidak kita pikirkan. Cobalah kita bandingkan angka 70 dengan tak terhingga. 70 tahun, bahkan 100 tahun akan menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam kekekalan. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengenal Tuhan lebih daripada berusaha mengenal tentang kehidupan di bumi ini. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber dari segala-galanya. Selaras dengan ayat ini saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 tertulis, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dalam ayat ini saudara, kita dapat mengambil satu untayan garis kesimpulan bahwa anak Allah yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Karena Dia adalah Tuhan, Allah yang benar dan hidup yang kekal, marilah kita berusaha untuk mengenal Dia lebih sungguh. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih daripada segala upaya kita yang lainnya di bumi ini. Tentu saudara kita perlu tetap bekerja, yang studi tetap studi, melakukan tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan. Namun dalam semuanya itu, biarlah kita mengutamakan untuk semakin mengenal Tuhan setiap hari. Kunci dari mengenal seseorang adalah membaca profilnya, ngobrol dengannya, dan berjalan bersamanya. Demikian juga untuk mengenal Tuhan, kita perlu membaca Alkitab setiap hari, berdoa dengan tekun, dan mendengar suara Tuhan, serta melangkah bersama Tuhan, menuruti firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Demikianlah saudara, kalau kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, lebih daripada usaha kami dalam segala hal lainnya di bumi ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari akan pentingnya pengenalan akan Engkau dalam hidup kami. Betapa sering kami lupa Tuhan untuk memberikan waktu dan melakukan upaya yang sungguh untuk lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh seperti apa yang dikatakan dalam firman-Mu, yaitu supaya kami lebih lagi, kerinduan kami lebih lagi Tuhan, untuk mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, dan untuk bersekutu dalam penderitaan-Mu, di mana kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kematian-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Allah yang benar, dan hidup yang kekal. Terima kasih kami bersyukur, karena Engkau sendiri telah menyatakan diri-Mu, memperkenalkan pribadi-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengenal-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Dalam tidur kami malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang menghadapi masalah, persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima berkat dan jawaban doa dari Tuhan. Berkat dan damai sejahtera serta karunia Tuhan kami terima dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.